Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ekutut Astawa dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Niwendita Cahyani, nomor absen 15 dari kelas 6 CMBP. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Penerapan Kualitas Pelayanan Staff Food and Beverage Service Department dalam meningkatkan kepuasan tamu pada era new normal di Amartera Villa Bali Nusa Dua. Adapun pokok pembahasan yang dapat saya sampaikan pada hari ini yaitu yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Yang kedua ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada bab 3 yaitu metode penelitian. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan alasan saya tertarik mengambil judul penelitian ini, yaitu dengan judul Penerapan Kualitas Pelayanan Staff Food and Beverage Service Department dalam meningkatkan kepuasan tamu pada era new normal di Amartera Villa Bali Nusa Dua, yaitu karena saya sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana meningkatkan kepuasan tamu pada era new normal ini dengan menerapkan kualitas pelayanan staff Food and Beverage Service Department. Dan dari penelitian ini dapat memberi dampak positif bagi masyarakat, mahasiswa maupun perusahaan yang menjalankan sebuah usaha yang bergerak di bidang Food and Beverage Service Department. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dapat saya sampaikan dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana menerapkan kualitas pelayanan staff Food and Beverage Service Department dalam meningkatkan kepuasan tamu pada era new normal di Amartera Villa Bali Nusa Dua. Yang kedua, mengapa kepuasan pelanggan merupakan kunci dalam menciptakan loyalitas pelanggan di Amartera Villa Bali Nusa Dua. Berikut ada tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini yang pertama, untuk menganalisis penerapan kualitas pelayanan staff Food and Beverage Service Department dalam meningkatkan kepuasan tamu pada era new normal di Amartera Villa Bali Nusa Dua. Yang kedua, untuk menganalisis kepuasan pelanggan merupakan kunci dalam menciptakan loyalitas pelanggan di Amartera Villa Bali Nusa Dua. Selanjutnya ada manfaat dari penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu ada dua, yaitu yang pertama manfaat praktis dan manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bab 2 mengenai kajian pustaka. Jadi pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini untuk mengembangkan pengetahuan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun teori yang dipakai yaitu yang pertama pada penjelasan hotel. Teori yang dipakai dalam penjelasan hotel ini yaitu yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hotel adalah bangunan berkamar yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan. Yang kedua, menurut Widana Putra 2009, definisi hotel adalah suatu jenis akomodasi yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada untuk menyediakan fasilitas pelayanan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa lainnya di mana fasilitas dan pelayanan tersebut disediakan untuk para tamu dan masyarakat umum yang ingin menginap. Selanjutnya, menurut Retnaningrum 2016, jenis hotel dapat dilihat dari lokasi di mana hotel tersebut dibangun, yaitu yang pertama ada city hotel, yang kedua ada residential hotel, yang ketiga ada resort hotel, dan yang terakhir ada motel atau motor hotel. Selanjutnya penerapan. Teori yang dipakai dalam ilmu penerapan ini yaitu yang pertama ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diartikan dengan penerapan atau pelaksana pelayanan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari ke dalam situasi konkret atau nyata. Yang kedua, menurut Usman 2002, penerapan atau implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Yang ketiga, ada menurut Setiawan 2004, penerapan atau implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Selanjutnya ada kualitas pelayanan. Jadi teori yang dipakai dalam kualitas pelayanan ini yaitu yang pertama ada menurut Sulistyawati dan Seminari 2015, kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan konsumen di mana hal tersebut diperoleh dengan cara membandingkan jenis pelayanan satu dengan pelayanan yang sejenis. Yang kedua, menurut Benjamin 2019, kualitas pelayanan sangat penting dipahami karena berdampak langsung pada citra sebuah usaha. Kualitas pelayanan yang baik akan menguntungkan sebuah usaha tersebut. Dan selanjutnya ada staff. Teori yang digunakan pada staff ini yaitu yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, staff memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama, sekelompok orang yang bekerja sama membantu seorang ketua dalam mengelola sesuatu. Yang kedua, sekelompok perwira yang memimpin.
Yang ketiga, bagian organisasi yang tidak mempunyai hak memberikan perintah, tetapi mempunyai hak membantu pemimpin, memberikan nasihat, dan sebagainya. Selanjutnya, menurut ZL Zobirin 2014, secara umum, fungsi staf dalam organisasi atau manajemen antara lain meliputi: yang pertama, memberikan bantuan dalam porsi besar terhadap bidang tugas pemimpin dalam arti leading. Yang kedua, staf adalah perluasan dari pribadi pemimpin. Yang ketiga, menerjemahkan pikiran pemimpin dalam rumusan kebijakan, rencana, dan tindakan. Dan selanjutnya, memberikan pengaruh tertentu pada perumusan kebijakan, pengambilan, rencana tindakan tata kerja, evaluasi, dan sebagainya. Selanjutnya, ada Food and Beverage Service Department. Teori yang digunakan dalam Food and Beverage Service Department ini yaitu yang pertama, menurut Sari dan Suardana 2021, Food and Beverage Department yaitu suatu departemen dari hotel yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan pelayanan makanan dan minuman, serta kebutuhan lain yang diperlukan para tamu yang tinggal maupun yang tidak tinggal di hotel tersebut dan dikelola secara komersial serta profesional. Yang kedua, menurut Mertayase 2012, Food and Beverage Department dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada bagian Food and Beverage Service Department dan yang kedua ada Food and Beverage Product. Jadi, Food and Beverage Product adalah suatu bagian yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyediaan production atau makanan dan minuman untuk para customer, sedangkan Food and Beverage Service atau tata hidangan adalah bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menyajikan makanan dan minuman kepada tamu baik di hotel maupun di luar hotel. Yang selanjutnya ada kepuasan pelanggan. Teori yang dipakai dalam kepuasan pelanggan ini yaitu yang pertama ada menurut Herlina dan Mulyani 2020, kepuasan konsumen merupakan tujuan akhir dari suatu bisnis. Pelanggan yang puas merupakan aset besar bagi perusahaan karena pelanggan yang puas biasanya akan menjadi loyal. Kualitas pelayanan yang dikelola dengan baik akan memberikan kepuasan konsumen yang akan diikuti dengan loyalitas. Selanjutnya ada menurut Suryadrio 2018, salah satu aspek pemasaran layanan yang paling diteliti adalah kualitas pelayanan. Ada pernyataan yang menarik yaitu bahwa unsur-unsur kualitas pelayanan ini perlu ditangani dan diukur secara berkala di restoran komersial maupun di kantin-kantin untuk mengevaluasi persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang disampaikan. Dan yang terakhir ada era new normal. Teori yang digunakan pada era new normal ini yaitu teori dari Ahmad Rosidi dan Edi Nur Cahyo 2020. Era new normal adalah masa di mana masyarakat harus tetap melawan penyebaran virus itu sambil beraktivitas seperti biasa. Aktivitas dilakukan harus tetap berpegang pada protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan kerap mencuci tangan sebelum memasuki ruangan atau melakukan pelayanan kepada konsumen tersebut. Selanjutnya ada penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai contoh untuk penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian yang ditulis oleh Hesti Woroyusnita, Atun Yuliato 2013 dengan judul Upaya Food and Beverage Restoran dalam Meningkatkan Kepuasan Tamu Melalui Varian Produk. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu membahas mengenai meningkatkan kepuasan tamu, namun dalam penelitian ini secara spesifik membahas mengenai variasi produk. Faktor pembeda dari penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan tamu adalah melalui variabel produk, sedangkan penelitian di atas melalui penerapan kualitas pelayanan staf Food and Beverage Department. Jadi penelitian selanjutnya yaitu dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Food and Beverage Service terhadap kepuasan pelanggan Hotel Grand Davan Rohan Syariah oleh Sylvia Astuti 2019. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sylvia Astuti dan penelitian di atas yaitu membahas mengenai kualitas pelayanan Food and Beverage Service terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sylvia Astuti dengan penelitian di atas yaitu dari segi lokasi penelitian yang dilakukan. Yaitu lokasi penelitian yang dilakukan oleh Sylvia yaitu di Hotel Grand Davan Rohan Syariah, sedangkan penelitian di atas mengambil lokasi penelitian di Amartera Villa Bali Nusa Dua. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Fitria Erlik As dan Tutut Mega Mukti Atalia 2016 yang berjudul Pentingnya Peranan Skill Menu Knowledge Waiter atau Waitress terhadap Kepuasan Pelanggan di Food and Beverage Service Department. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu membahas mengenai meningkatkan kepuasan pelanggan, namun dalam penelitian ini faktor pembeda dari penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu yang dilakukan
untuk meningkatkan kepuasan tamu adalah melalui pentingnya skill dan product knowledge, sedangkan penelitian di atas melalui penerapan kualitas pelayanan staff food and beverage department. Selanjutnya ada penelitian dari Rebecca Octavia Nababan, AMD Park, dan Olga Theolina Sitorus, SEMSI 2022 yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Pramusaji terhadap Kepuasan Tamu di Restoran Kopi Medan pada Hotel Pardede International Medan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu membahas mengenai kualitas pelayanan pramusaji terhadap kepuasan tamu, sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada penelitian dari Nimade Sulastini 2019 dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja pramusaji untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada El Patio Restoran di Melia, Bali. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas kualitas pelayanan dan yang menjadi faktor pembedanya yaitu dari lokasi penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu bab 3 mengenai metode penelitian. Jadi pada bab 3 ini penjelasan yang pertama yaitu ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tempat penulis melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL pada bagian Food and Beverage Service Department di The Amartera Villa Bali Nusa Dua. Villa ini berlokasi di kawasan pariwisata Nusa Dua BTDC Resort Area Blok B, Benua Bali, Indonesia. Waktu pelaksanaan dilaksanakan terhitung 6 bulan dimulai pada 1 Juli 2022 hingga 1 Januari 2023. Dan yang menjadi objek penelitian ini adalah penerapan kualitas pelayanan staff Food and Beverage Service dalam meningkatkan kepuasan tamu di The Amartera Villa Bali Nusa Dua. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Variabel bebas atau independen dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan di Amartera Villa Bali Nusa Dua dinyatakan dengan variabel X, sedangkan variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan pelanggan dinyatakan dengan variabel Y. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Di sini ada dua yaitu kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Jadi menurut Tejiptono 2012 mengemukakan bahwa kualitas pelayanan ialah tingkat seberapa bagusnya pelayanan yang mampu diberikan untuk menginterpretasikan ekspektasi pelanggan. Yang kedua ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat dirasakan pelanggan setelah melakukan perbandingan antara apa yang dia terima dengan apa yang dia harapkan. Jadi selanjutnya ada jenis dan sumber data. Pada bagian ini peneliti menentukan jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Jadi, sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Populasi dan metode penentuan sampel. Populasi dari penelitian ini yaitu pelanggan di Amartera Villa Bali Nusa Dua dan jumlah sampel yang didapat yaitu sebesar 65. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik incidental sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu yang pertama menggunakan metode observasi. Yang kedua ada wawancara. Selanjutnya ada kuesioner. Dan yang terakhir ada dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada uji validitas. Selanjutnya uji reliabilitas. Dan yang selanjutnya ada model self-qual. Selanjutnya ada important performance analysis atau IPA. Berikut adalah diagram kartesius yang digunakan untuk menganalisis prioritas dalam kualitas pelayanan. Selanjutnya ada analisis data yaitu CSI. Selanjutnya ada kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini memuat tentang lampiran yang diberikan kepada responden atau tamu untuk dinilai tentang bagaimana pelayanan yang telah mereka dapat di Amartera Villa Bali Nusa Dua. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini memuat tentang sumber-sumber dari pengetahuan penelitian ini didapatkan. Baik, sekian presentasi mengenai penjelasan proposal penelitian yang saya buat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om. Selamat siang.